Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ramadhanti Nurul Syifa, NIM 2010701010 dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ibadah Akhlak dan Muamalah yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Nurdin Juhdi STHI MSI CNLP. Di sini saya akan membahas tentang sholat. Menurut bahasa, sholat berarti doa atau rahmat. Sholat dalam bahasa, arti doa bisa ditemukan dalam surah At-Taubah ayat 103. Sedangkan sholat dalam arti rahmat bisa ditemukan dalam surah Al-Ahzab ayat 43. Adapun pengertian sholat menurut istilah adalah suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Maka dari itu, saya di sini akan menjelaskan tentang pertama, bagaimana sesungguhnya praktik atau tuntunan sholat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan kedua, bagaimana tuntunan sholat dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan. Yang pertama, menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya praktik atau tuntunan sholat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, niat. Setiap orang yang mengerjakan sholat harus dengan niat yang ikhlas di dalam hati bahwa ia hendak mengerjakan sholat. Para ulama telah sepakat bahwa tidak sah ibadah tanpa niat. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang apakah niat itu rukun atau syarat sah sholat. Dasar hukum niat dalam ketentuan syarak adalah 1. Firman Allah. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama. Surah Al-Bayyinah ayat 5. 2. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Alqamah ibnu Abi Waqqas Al-Laisi diriwayatkan bahwa ia berkata, aku mendengar Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu an di atas mimbar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu adalah dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan pahala atas apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya karena suatu kepentingan dunia atau karena seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah karena apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Jamaah Ahli Hadis lafal dari Al-Bukhari. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai waktu melakukan niat. Fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa niat dapat dilakukan mendahului takbiratul ihram. Sementara itu, fuqaha Syafi'i menyatakan niat wajib bersamaan dengan takbiratul ihram. Pendapat jumhur atau pendapat pertama lebih dikuatkan karena di antara hikmah niat itu adalah agar orang melakukan suatu ibadah adalah secara sadar dan tidak melakukannya secara tiba-tiba. Kedua, melakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar.
Setelah berdiri tegak dengan pandangan mata ke arah tempat sujud, lakukanlah takbir seraya mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu dan menyejajarkan ibu jari tangan dengan daun telinga bagian bawah dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan serta telapak tangan menghadap ke kiblat. Mengucapkan takbir yakni lafal Allahu Akbar diperintahkan oleh Nabi SAW saat seseorang akan melaksanakan sholat. Bagaimana tertera dalam Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, saya melihat Nabi SAW memulai takbir dalam sholat mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir sehingga kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, bersedekap dengan meletakkan tangan di atas dada. Setelah bertakbir, lakukanlah sedekap dengan cara telapak tangan kanan menggenggam pergelangan dan hasta tangan kiri dan diletakkan di atas dada. Beberapa hadis yang menerangkan tentang hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Antara lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahal Ibnu Sa'id sebagai berikut. Dari Sahal Ibnu Sa'id diriwayatkan bahwa ia berkata, adalah orang-orang diperintahkan agar masing-masing meletakkan tangan kanan di atas hasta tangan kiri dalam sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. 4. Membaca doa iftitah secara sir atau lirih. Setelah melakukan takbiratul ihram, bacalah doa iftitah. Ada beberapa doa iftitah yang dapat diucapkan dalam sholat. Di antaranya adalah: pertama, membaca Allahumma ba'id dan seterusnya. Ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa ia berkata, adalah Rasulullah SAW diam antara takbir dan bacaan Al-Fatihah. Sesaat, rawi mengatakan, saya kira ia mengatakan sejenak. Saya Abu Hurairah bertanya, demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, saat engkau diam antara takbir dan bacaan Al-Fatihah, apa yang Anda ucapkan? Beliau menjawab, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata baina masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, membaca wajah tu wajhiyah dan seterusnya. Berdasarkan hadis dari Ali ibnu Abi Thalib riwayat Abu Dawud sebagai berikut. Dari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an diriwayatkan bahwa ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila berdiri hendak melaksanakan sholat, beliau bertakbir kemudian mengucapkan wajah tu wajhiyah dan seterusnya. Hadis riwayat Abu Dawud edisi Al-Salman. Ketiga, membaca Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Hal ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an sebagai berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an diriwayatkan bahwa dia berkata, ketika kami sholat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang laki-laki dari jamaah mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi hiburatan wa asila, yang artinya Allah Maha Besar sedemikian rupa dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya dan Maha Suci Allah sebanyak pagi dan petang. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapa yang mengucapkan doa demikian tadi? Lalu seorang laki-laki dari jamaah menjawab, saya ya Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, saya takjub kepada ucapan itu karena lantaran doa itu dibuka pintu-pintu langit. Ibnu Umar berkata, saya tidak meninggalkan mengucapkan doa itu sejak saya mendengarkannya dari Rasulullah SAW.
Hadis riwayat At-Tirmizi. Muhammadiyah melalui majlis tajrih dan tasdidnya memandang bahwa doa iftitah Allahumma ba'id dan wajhatu wajhiyya itu lebih memiliki argumentasi atau dalil yang kuat. MTT-PP Muhammadiyah melalui istihad kolektif memilih keduanya alternatif. Doa tersebut secara hierarkis. Maksudnya bahwa alternatif pertama, Allahumma ba'id baini, secara kualitas periwayatan lebih sahih. Sebab didasarkan pada hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya melalui Abu Hurairah. Di samping itu, redaksi pertama itu dipandang lebih praktis atau ringkas dibandingkan dengan alternatif lainnya. Adapun doa iftitah yang diawali wajhatu wajhiyya dapat pula dijadikan sebagai alternatif. Sebab dalil yang digunakan termasuk hadis sahih riwayat Muslim dan lainnya. Demikian menurut keputusan Musyawarah Nasional Tajrih Muhammadiyah. Maka kedua alternatif doa iftitah tersebut merupakan pendapat dan pilihan resmi persyarikatan. Muslimin, khususnya warga Muhammadiyah, dapat menjadikan pedoman tanpa menafikan adanya alternatif lain yang juga sahih. Kelima, membaca ta'awudz atau isti'azah. Secara sir, sesudah membaca iftitah kemudian bacalah ta'awudz atau isti'azah. Atau ucapan menyatakan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluk yang terkutuk. Rasulullah SAW setelah membaca doa iftitah dan sebelum membaca basmalah dalam sholat membaca ta'awudz. Hal ini didasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW antara lain sebagaimana di bawah ini. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 98. Dan apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Surah An-Nahl ayat 98. 6. Membaca basmalah secara jahar atau sir. Pada sholat dengan bacaan jahar dan secara sir, pada sholat dengan bacaan sir, salah satu hadis tentang basmalah dibaca jahar. Ahmad berkata, telah mewartakan kepada kami Yahya ibnu Sa'id al-Umawi, ia berkata, telah mewartakan kepada kami Ibnu Juraij dan Abdullah ibnu Abi Mulaikah dari Ummu Salamah bahwa Ummu Salamah ditanya tentang bacaan Rasulullah SAW. Lalu Ummu Salamah menjawab. Beliau memotong-motong bacaannya satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, Al-Hakim, Al-Buhaiki, Ishaq ibnu Rahawai, Ad-Daraqutni, Ibnu Abi Sya'bah, At-Tabrani, At-Tahawi, Ibnu Al-Abar, dan Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian salah satu hadis tentang basmalah dibaca sir. Muslim berkata, telah mewartakan kepada kami Muhammad Ibnu Al-Musannah dan Ibnu Bashar. Keduanya menerima dari Gundar. Ibnu Al-Musannah menyatakan, telah mewartakan kepada kami Muhammad Ibnu Ja'far, yang menyatakan, telah mewartakan kepada kami Syu'bah. Ia berkata, aku mendengar Qatadah mewartakan dari Anas, bahwa ia berkata, aku sholat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, maka aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Muslim dan ini lafalnya An-Nasai, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Abu Awanah, Al-Baihaqi, Abu Dawud, At-Tirmizi, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Humaid, dan At-Tabarani. Hadis Abu Hurairah dan Ummu Salamah menunjukkan bahwa basmalah dibaca jahar dalam sholat jahar.
Hadis Aisyah dan Anas menunjukkan bahwa basmalah dibaca sir, baik dalam sholat zahar maupun dalam sholat sir. Karena kedua kelompok hadis-hadis itu adalah sahih, maka pendapat yang membolehkan membaca dengan jahar dalam sholat zahar atau membaca dengan sir dalam sholat zahar bukan suatu pendapat ganjil. 7. Membaca Al-Fatihah dan membaca surat atau ayat dalam Al-Quran. 8. Mengangkat tangan sambil membaca takbir seperti dalam takbiratul ihram, lalu ruku, seraya meluruskan punggung dengan tengkuk dan telapak tangan kanan memegang lutut kanan dan telapak tangan kiri memegang lutut kiri, dengan jari-jari tangan agak direnggangkan sambil membaca doa. Di antara bacaan yang dapat dibaca dalam ruku adalah: pertama, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Ini didasarkan kepada hadis Aisyah. Dari Aisyah diriwayatkan bahwa Nabi SAW ketika ruku dan sujud banyak atau sering membaca bacaan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Beliau menerangkan maksud dari ayat Al-Quran dengan bacaan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kedua, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Hal ini didasarkan kepada hadis dari Huzaifah ibnu al-Yaman yang diriwayatkan dari Abu al-Azhar. Dari Huzaifah ibnu al-Yaman diriwayatkan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW ketika ruku mengucapkan Subhana rabbiyal azim, Maha suci Tuhanku yang maha agung, 3 kali. Dan ketika sujud mengucapkan Subhana rabbiyal a'la, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, 3 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikat Warruh. Hal ini didasarkan kepada hadis Aisyah, riwayat Muslim. Dari Aisyah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membaca di dalam sujud atau rukuknya, Maha suci, Maha kudus Rabbnya, para malaikat dan ruh. Hadis riwayat Muslim. Manakah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW nanti akan dijelaskan sekalian di bagian sujud. 9. Bangun dari rukuk seraya mengangkat kedua tangan seperti pada takbiratul ihram dengan membaca doa Sami Allahu liman hamidah. Dan apabila telah berdiri tegak atau iktidal, kedua tangan diluruskan ke bawah lalu membaca doa. Di antara bacaan yang dapat dibaca dalam iktidal adalah: pertama, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamd. Berdasarkan kepada hadis Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka apabila ia bertakbir, maka bertakbirlah kamu. Apabila ia ruku, maka rukuklah kamu. Apabila ia bangkit dari ruku, maka bangkitlah kamu dari ruku. Dan apabila ia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, Allahumma rabbana walakal hamd atau Allahumma rabbana walakal hamd. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa ia berkata, adalah Nabi SAW apabila mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, beliau melanjutkannya dengan ucapan Allahumma rabbana walakal hamdu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dan bagimulah segala pujian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, Rabbana lakal hamdu mi'us samawati wa min'ul ardi wa ma syaita min syai'in ba'du. Ini didasarkan kepada hadis dari Ibnu Abi Aufa. Diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW apabila bangkit dari ruku, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil ardi wa mil ama
syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagimulah segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi, serta sepenuh segala sesuatu yang Engkau kehendaki sesudah itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. 10. Membaca takbir tanpa mengangkat tangan, lalu sujud dengan cara meletakkan kedua lutut di tempat sujud dan telapak kaki ditegakkan dengan menekuk jari-jari kaki ke arah kiblat. Meletakkan kedua tangan, dahi dan hidung di tempat sujud. Merenggangkan kedua tangan dari lambung. Mengangkat kedua siku. Telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu serta merapatkan jari-jari tangan dan tidak digenggamkan. Ketika bersujud membaca doa. Doa dalam sujud seperti yang saya jelaskan pada bagian rukuk di atas. Dari hadis-hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya doa dalam rukuk dan sujud itu bukan hanya bacaan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, tetapi juga banyak doa yang lain yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi bacaan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli merupakan bacaan yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Ketika rukuk dan sujud, hal ini dikuatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah sebagai berikut. Dari Aisyah radhiyallahu an diriwayatkan bahwa ia berkata, adalah Nabi SAW di dalam rukuk dan sujudnya banyak membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli sebagai pemahaman Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 11. Bangun dari sujud untuk duduk iftirashi sambil membaca takbir tanpa mengangkat tangan, dan ketika duduk membaca doa Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Doa di antara dua sujud tersebut didasarkan pada hadis berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an diriwayatkan bahwa Nabi SAW di antara kedua sujud mengucapkan Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 12. Tasyahud awal dilakukan seperti duduk di antara dua sujud, yakni duduk iftirashi. Kemudian letakkanlah telapak tangan kanan di atas lutut kanan dan telapak tangan kiri di atas lutut kiri. Sembari jari-jari tangan kiri dihamparkan sementara jari kelingking, jari manis dan jari tengah tangan kanan digenggam. Ibu jari menyentuh jari tengah dan jari telunjuk diacungkan pada saat memulai membaca doa tasyahud atau at-tahiyatulillah dan seterusnya. Dari Abdullah diriwayatkan bahwa dia berkata, kami tidak mengetahui apa yang mesti diucapkan saat duduk pada setelah 2 rakaat atau duduk tasyahud, selain tasbih, bertakbir, dan memuji Tuhan kami. Lalu Nabi Muhammad SAW mengajari pembuka dan penutup kebaikan. Kemudian beliau Nabi SAW bersabda, jika kalian duduk pada setiap 2 rakaat atau duduk tasyahud, maka ucapkanlah at-tahiyatulillah wa sholawat wa thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ali ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan hendaklah seseorang kamu memilih doa yang paling disenanginya, lalu berdoalah kepada Allah. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. 13. Duduk tasyahud akhir atau tawarruk. Untuk mengakhiri sholat dengan tata cara menarik kaki kiri dan duduk secara tawarruk bertumpu pada bagian pantat kirinya, atau duduk dengan posisi kaki kiri masuk ke kaki kanan. Meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut dan mengacungkan jari telunjuk, dan membaca doa tasyahud. Bacaan doa tasyahud ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW
Dari Syakik ibnu Salamah diriwayatkan bahwa ia berkata, Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, tatkala suatu kali kami sholat di belakang Rasulullah SAW, kami membaca Assalamu ala Jibril wa Mikaila assalamu ala fulan wa fulan. Lalu Rasulullah SAW menoleh ke arah kami dan bersabda, sesungguhnya Allah itu adalah Assalam. Maka apabila salah seorang dari kamu sholat, hendaklah mengucapkan At-tahiyatu lillah wassalawatu wat-thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ilaihis sholihin. Jika kamu sekalian membaca itu, hal itu akan meliputi semua hamba Allah yang sholih yang ada di langit dan bumi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Setelah selesai membaca tasyahud, dua telapak tangan tetap di atas paha, hanya saja jari-jari tangan kanan dianjurkan, lalu membaca sholawat untuk Nabi SAW. Bacaan sholawat ini didasarkan kepada hadis riwayat Muslim berikut. Dari Abu Mas'ud al-Ansari diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW mendatangi kami ketika kami berada dalam majlis Sa'ad ibnu Ubadah. Maka Bashir bin Sa'ad berkata kepada Rasulullah SAW, Allah memerintahkan kami untuk mengucapkan sholawat untukmu, wahai Rasulullah. Lalu bagaimana cara bersolawat atasmu? Abu Mas'ud al-Ansari meneruskannya riwayatnya. Lalu Rasulullah SAW terdiam hingga kami berpikir semestinya dia tidak menanyakan hal itu kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Hadis riwayat Muslim. Lalu membaca doa perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Doa ini didasarkan kepada hadis dari Abu Hurairah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian bertasyahud, maka hendaklah dia minta perlindungan dari 4 hal dengan mengatakan, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari azab neraka, Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. 14. Salam. Akhirilah dengan membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Sedemikian rupa hingga pipi terlihat dari belakang. Salam adalah rangkaian terakhir dari ibadah sholat. Salam diucapkan setelah membaca tasyahud, sholawat, dan doa ta'awudz. Salam diucapkan 2 kali. Pertama sambil memutar muka ke sebelah kanan sampai terlihat pipi kanan oleh jamaah di belakang. Dan kedua sambil memutar wajah ke arah kiri sambil terlihat pipi kiri oleh jamaah di belakang. Ketentuan bahwa sholat ditutup dengan sholat disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari beberapa sahabat, antara lain dari Ali radhiyallahu an. Diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kunci sholat itu adalah bersuci, permulaannya adalah takbir, dan penyelesaiannya adalah salam. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Juga diriwayatkan dari Abu Sa'id. Hadis ini sahih. Ada 2 lafal salam penutup sholat yang dapat digunakan dengan memilih salah satu, yaitu pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kedua, Assalamualaikum warahmatullah, tanpa dilengkapi dengan wabarakatuh. Keduanya sah dan boleh dipilih salah satu atas dasar adanya
tanawu dalam ibadah karena keduanya sama-sama memiliki landasan hadis. Lafal salam pertama didasarkan kepada hadis wahil riwayat Abu Dawud, dan lafal salam kedua didasarkan kepada hadis Jabir riwayat Muslim dan Abu Dawud, sebagaimana terlihat dalam putusan tajrih di atas. Mengukuhkan keputusan tajrih dalam HPT bahwa salam penutup sholat adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri berdasarkan hadis Wa'il ibnu Hujr riwayat Abu Dawud dari Wa'il. Diriwayatkan bahwa beliau berkata, saya sholat bersama Rasulullah SAW, maka beliau mengucapkan salam ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, apabila kita sedang dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit, maka kita tetap dianjurkan untuk sholat. Berikut hadis dan dalilnya. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasakan aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 103. Hal ini juga dikuat firman Allah. Allah sekali-kali tidak menjadikan kesulitan bagimu dalam beragama. Al-Hajj ayat 78. Juga firman-Nya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah ayat 185. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. At-Taghabun ayat 16. Para ulama sepakat bahwa bagian tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan sholat sambil duduk. Jika tidak mampu sambil duduk, boleh sholat sambil berbaring miring dengan wajah menghadap kiblat, dan dianjurkan dimiring sisi sebelah kanan. Jika tidak mampu sholat sambil berbaring miring, maka boleh sholat sambil berbaring terlentang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dari Imran bin Husain. Ia berkata, aku dulu sakit bawasir, maka aku bertanya pada Nabi SAW tentang pelaksanaan sholat. Maka beliau bersabda, sholatlah kamu dengan berdiri, bila kamu tidak bisa maka sholatlah dengan duduk. Bila kamu tidak bisa, maka sholatlah dengan berbaring. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Berikut video melaksanakan sholat dalam perjalanan dan dalam keadaan sakit. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil maa'i was salji wal barad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika
bihamdika Allahumma ighfirli. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahu akbar. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min adzabil fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahu akbar. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan atau ucapan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan khilaf datangnya dari saya dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.